Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi ini, kita berdoa kepada Tuhan supaya dalam pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah rapi atau belum? Coba dilihat kembali pakaiannya. Sudah rapi semua? Pakaiannya sudah rapi semua. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, bagus. Karena hari ini kalian hadir semua, berarti anak-anak pada hari ini tidak ada yang ketinggalan pelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak kalian untuk tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Kita tepuk konsentrasi bersama-sama ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian rumah. Bagaimana cara kita membersihkannya dan alat apa saja yang harus kita gunakan untuk membersihkannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita membersihkan bagian-bagian rumah tersebut. Kalian tahu apa bagian-bagian rumah? Ruang tamu. Di bagian rumah itu ada ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, ruang keluarga, dapur, juga kamar mandi. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, kalian harus bisa bagaimana cara membersihkan bagian-bagian dari rumah kita tersebut. Paham anak-anak? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu mau mengajak kalian bernyanyi. Kita menyanyikan lagu bangun tidur bersama-sama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong tidur. Membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi. Jangan lupa menggosok gigi. Anak-anak, apakah kalian sudah melakukan hal seperti lagu tadi? Apakah kalian sudah melakukannya? Sudah, pintar. Bangun tidur, kita jangan langsung kemana-mana ya. Atau langsung bermain. Kita harus terlebih dahulu membersihkan tempat tidurnya ya. Selimutnya dilipat, sampainya dirapikan, ya. Setelah itu barulah kalian
Mandi. Sesudah mandi kalian apa? Sesudah mandi apa? Pakaian. Setelah berpakaian, nah kalian harus sarapan. Sesudah sarapan baru kalian berpamitan dengan kedua orang tuanya berangkat ke sekolah. Jadi jangan sampai tidak berpamitan dengan kedua orang tuanya ya. Dibiasakan sebelum berangkat ke sekolah itu kalian harus berpamitan dengan orang tuanya. Ya. Bagus, kalian sudah menyanyikan lagu bangun tidur. Kalian juga sudah melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagus sekali. Sekarang ibu mau mengajak kalian menonton sebuah video. Videonya tentang apa? Videonya tentang bagian-bagian rumah. Bagaimana cara kita untuk membersihkannya dan alat apa saja yang digunakan untuk membersihkannya. Sekarang mari kita menyimak videonya bersama-sama. Halo sobat sis, perkenalkan aku Kita. Aku sedang dapat perjalanan ke Bandung. Nah, inilah rumahku. Dan aku ajak kalian untuk melihat ada apa saja di rumahku. Rumah adalah tempat berjemur untukku. Tempat dapat berjemur dari panas dan hujan. Selain itu, rumah juga tempat beristirahat. Coba sekarang kalian lihat rumahku. Ada bagian apa saja dari rumahku? Sobat eksis, ada lebih jelas tentang bagian-bagian rumah yang biasanya kita adalah tentang bagian-bagian rumah ini yang ada di hasil eksis. Kalian pasti tahu kan, ada beberapa ruangan di dalam rumah. Yang pertama yaitu ruang tamu. Ruangan ini digunakan untuk menerima tamu. Biasanya tidak dapat meja dan tempat duduk. Yang kedua, ruang makan. Sesuai dengan namanya, ruangan ini digunakan untuk makan bersama anggota keluarga. Yang ketiga, kamar tidur. Kamar tidur adalah ruangan yang digunakan untuk beristirahat. Biasanya di ruangan ini terdapat alas tidur atau kasur yang digunakan untuk tidur atau beristirahat. Yang keempat yaitu dapur. Ruangan ini digunakan untuk memasak dan menyiapkan makanan. Yang kelima yaitu kamar mandi. Untuk membersihkan diri, kita bisa menggunakan ruangan yang bernama kamar mandi. Yang terakhir yaitu gudang. Apakah kalian tahu di mana tempat untuk menyimpan barang-barang
kita pakai dari bawah, kita bisa menggunakan alat yang bernama sapu. Wah, adik-adik sobat SSI, lihat banyak sekali titik dan gelas yang kosong. Kira-kira jika banyak titik dan gelas yang kosong, maka apa yang harus kita lakukan? Cepat sekali adik-adik. Jika ada titik dan gelas yang kosong, maka kita bisa menyusun. Tahukah kamu apa yang digunakan untuk titik atau gelas? Yang alat yang digunakan untuk titik atau gelas adalah spons pencuci piring. Oke, dari sebagai sisi lihat nih jendela ini sangat beautiful. Kira-kira bagaimana ya cara kita membersihkannya? Mudah sekali adik-adik. Cara membersihkannya adalah dengan menggunakan alat yang bernama kemoceng. Wah, adik-adik, ada timbang-timbang di lantai. Kira-kira alat apa ya yang digunakan untuk membersihkannya? Alat yang digunakan untuk membersihkan cairan yang ada di lantai adalah dengan tap. Adik-adik sobat SSI, sebenarnya masih banyak loh alat-alat yang digunakan untuk membersihkan cairan seperti cairan, sinar, hingga produk cairan. Nah, alat-alat tersebut akan membantu kita untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman. Selain itu, tanggung jawab dalam membersihkan rumah sebenarnya terletak pada ibu, ayah, maupun anak kita saja. Tetapi, semua anggota keluarga yang terdapat di rumah wajib untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Nah, tadi sudah selesai bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Yang penting adalah rumah yang sehat dan membawa banyak manfaat bagi para penghuninya. Saja dalam kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Seperti yang lihat penjelasan dari Kak Ella, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dengan teman-teman semua agar teman-temannya dapat belajar bersama di channel SSI. Oh iya, jangan lupa juga subscribe channel ini. Terima kasih ya. Anak-anak sudah menonton videonya? Apa yang kalian lihat? Tentang apanya dalam rumah itu? Bagian rumah. Nah, bisa nggak kalian menyebutkan bagian-bagian rumah itu? Bisa. Bagian apa saja? Bang tamu. Tamu. Apalagi? Dapur. Tidur. Tempat tidur. Kamar tidur. Tempat tidur. Ruang mandi. Ruang makan. Gudang, ruang makan, ruang keluar. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagian-bagian rumah, ya. Ibu akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang bagian-bagian rumah itu, bagaimana cara kita membersihkannya, dan alat apa saja yang harus kita gunakan untuk membersihkannya. Nah, sekarang tadi yang pertama ruang tamu kan? Nah, ruang tamu itu biasanya terdapat di bagian depan rumah. Apa saja yang ada di ruang tamu? TV. Ada meja, ada kursi, ada televisi. Ada TV. Nah, apa lagi yang kalian lihat tadi? Ada kipas angin, ada lampu, ada bunga, ada apa lagi? Sofa, apa lagi? Nah, televisi juga. Nah, bagaimana kalau ruang tamu untuk foto kalian membersihkannya? Menggunakan apa? Detail ya, katanya yang kotor dilap. Terus ruang apa lagi? Masuk lagi, kita masuk ke ruang keluar. Untuk tempat apa? Ruang keluarga itu untuk berkumpul keluar. Biasanya dapur ya. Dapur itu ada apa saja di dapur? Ada meja. Ada kompor, ada apa lagi? Ada gelas, ada piring, ada kuali, ada apa lagi? Ada yang untuk masakan.
Ada tempat cuci piring, ya. Mau dibersihkan enggak? Mau. Bagaimana cara membersihkannya? Tak pakai sabun cuci. Nah, kalau ada piring kotor dicuci. Nah, lantainya bisa. Nah, setelah makan meja makannya Rapikan. ikan anak berantakan, bekas nasi, bekas sayur harus kita rapikan. Dilap biar meja makan kita bersih, ya. Terus ruangan apa lagi? Ruang mandi. Kamar mandi, ya. Kamar mandi itu ada apa saja? Sabun putih. Ada sabun, Ada odol. ada sikat gigi, ada klosetnya, ada apa lagi? Ada tempat untuk semua. Sudah semua? Nah, kalian sudah tahu kan bagian-bagian rumah? Nah, sudah tahu cara membersihkannya? Alat yang untuk membersihkannya sudah tahu? Nah, tadi dalam video tadi ada jendela yang kotor kan? Menggunakan apa kalian membersihkannya? Nah, berarti kalian benar-benar menonton. Sekarang, kalau kalian sudah tahu bagaimana cara membersihkannya, apakah kalian di rumah sudah melakukannya apa belum? Belum. Ibu sudah menjelaskan tentang bagian-bagian rumah, cara membersihkannya, alat untuk membersihkannya. Berarti kalian sudah paham. Sudah paham belum? Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Kalian harus menggambar dengan bagus, diberi warna. Ibu akan bagi 3 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, udah selesai semua? Nah, sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Maju semuanya ke depan. Nah, ini, itu gambar apa itu yang digambar itu? Kamu. Tahu gambarnya tentang bagian apa gambarnya disebutkan? Dijelaskan ruang tidur, apa-apa saja yang ada di ruang tidur itu disebutkan.
tempat tidur. Sama-sama. Ada tempat tidur. Kursi. Meja. Ada TV. Ada Terus ada jendela. halus, ada apa lagi? Ada bunga. Ada lampu. Masih ada lagi? Lampu. Sudah? Kita sebutkan semua? Nah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus untuk kelompok satu ya. Tepuk tangan semua. Silakan duduk. Silakan maju untuk kelompok dua. Silakan duduk ready. Gambar apa? Bagian rumah. Silakan sebutkan apa saja yang ada di ruang tamu. Ada sofa, ada lampu, ada meja, ada Sebut bunga. bunga ya. Sudah semua? Bagus, pintar sekali. Silakan duduk dulu. Nah, sekarang untuk kelompok tiga. Silakan maju untuk kelompok tiga. Oh, ini banyak mati. Ruang apa dulu? Ruang apa? Ada ruang dapur. Bagian ruangan dapur itu. Silakan disebutkan ada apa saja di bagian dapur itu. Ada TV. Ada api. Ada kursi. Sudah semua disebutkan ya? Nah, bagus sekali. Bila ditentukan makanan hari ini ya. Nah, kalau sudah disebutkan, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Silakan duduk. Sekarang biar kita lebih bersemangat lagi. Kita bersemangat lebih semua. Semangat. Hasil kerja kelompoknya sangat bagus sekali ya. Nah, bagus sekali. Kelompok satu sudah bagus, kelompok dua sudah bagus, kelompok tiga sudah bagus. Sudah bagus semua gambarnya ya. Sekarang ibu akan membagikan tugas ya. Ada satu tugas lagi, tugas individu ya, yang harus kalian kerjakan. Ini coba lihat dulu ya. Nah, ini kan ada tulisan ruang tamu ya. Kalian tarik garis mana gambar ruang tamu ya. Garis mana yang ruang tamu, tarik garisnya. Tahan belum? Nah, kalau sudah tahan silakan dikerjakan. Sekarang dikumpulkan. Kumpulkan dulu.
yang benar ya. Sudah banyak yang benar. Kalian sudah pada pintar semua ya. Nah, kalian sudah bisa menarik garis mana gambar yang sesuai ya. Sekarang kita tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Ulangi lagi tepuk tangan semangat. Sekarang tugasnya sudah dikumpulkan. Kalian sudah sesuai ruang tamu ditarik ke gambar ruang tamu. Sudah selesai ya. Sekarang kalian di rumah tugasnya kalian harus melaksanakannya juga ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, kalian di rumah bisa mengenal mana ruang tamu, mana ruang makan, mana ruang tidur ya. Sudah paham belum? Sudah paham semua belum? Bisa nggak melaksanakannya di rumah? Bisa. Apa contohnya? Apa di mana? Di ruang makan. Ya, di ruang makan. Kalau mau tidur di mana? Di tidur. Kalian sudah bisa melaksanakannya di rumah kalian masing-masing ya. Kalau kalian sudah paham, kalian kan sudah belajar dari awal tadi hingga akhir kan ini. Nah, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Bagian rumah. Apa lagi yang kalian dapat yang sudah kita pelajari hari ini? Tahu tentang dapur ya. Apa saja yang ada di dapur. Terus apa lagi? Sekarang kalau kalian sudah paham semua, Ibu akan membagikan lagi lembar kerja. Lembar kerja itu harus kalian bawa pulang ke rumah ya. Nanti datang ke rumah, kalian harus menceritakan kepada orang tua kalian ya. Lembar kerjanya ini ada gambar ini. Kalian harus menceritakan ke orang tua kalian di rumah. Gambar ini sedang apa? Ya, ceritakan kembali dengan orang tuanya di rumah. Sedang apa gambar ini? Ya, nanti kalau sudah dapat semua, sekarang pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Ibu minta untuk ketua kelasnya berdiri lagi untuk memimpin doa. Yang Bapa kita dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.